Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihi nusyur. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidina wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin hunafa wa yuqimus shalah wa yutuz zakah wa dzalika dinul qayyim. Raditu billahi rabba wa bislami dina wa bihammadin nabiyya wa rasula. La yahdahul jannah namam. Hamsum yufastir as-saim al-kadhibu wal-ghima wan-namimah al-yaminul kadhib wan-nadharu bisyahwah. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wasyakirin. Kaum muslimin dan muslimat jamaah subuh berbahagia, mulia dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, alhamdulillah, segala puji bagi Allah dunia akhirat. Semoga kita semua selalu mendapat rahmah, hidayah, ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Selawat dan salam kita peruntukkan kepada junjungan kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Insyaallah dengan memperbanyak salawat kepada baginda Rasulullah, insyaallah kita akan mendapatkan syafaatnya, pertolongannya nanti di hari kemudian. Innallaha malaikatahu yusholluna 'alan nabi alladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Jamaah subuh yang berbahagia, ada dua makhluk ciptaan Tuhan. Ada makhluk Tuhan ciptaannya tidak pernah kita berjumpa, tidak pernah kita bertemu. Makhluk gaib namanya jin. Makhluk berikutnya, makhluk yang kedua adalah kita manusia. Jin dan manusia diciptakan oleh Tuhan, diabadikan di dalam Al-Quran. Dalam surah Az-Zariyat 56, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, kata Tuhan, aku tidak ciptakan jin dan manusia kecuali untuk mengabdi, menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala. Innani anallah la ilaha la fa'budni wa zikri innani anallah la ilaha illa ana fa'budni. Kata Tuhan, aku ini adalah Allah, tiada Tuhan selain Allah, sembahlah aku dan ingatlah aku dengan ibadah, dengan salat. Mengingat Tuhan, mengingat Allah adalah satu karunia dan nikmat. Alhamdulillah, kita pada subuh ke-7 Ramadan ini melaksanakan perintah Tuhan, perintah Allah, melaksanakan salat subuh berjamaah. Tentu harapan kita, ibadah kita ini makbul dan diterima Allah Subhanahu wa taala, karena kita beribadah semata karena Allah. Tidak ada yang lain kecuali
mengharapkan ridha dari Allah. Tidak ada yang lain kecuali karena ketulusan dan keikhlasan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Melaksanakan salat, puasa, seterusnya semuanya karena Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena kita mau meraih mencapai predikat yang sangat ulia, yang sangat tinggi. Taqwa, inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya yang paling mulia indallah di sisi Allah adalah takwa. Maka kita hidup di dunia ini, sebaik-baik modal, sebaik-baik bekal adalah takwa. Wa tazawwadu fa inna khairaz zadit taqwa wattaqun ya ulil albab. Takwa ini harus dirawat dan dijaga dengan sebaik-baiknya. Jamaah mulia dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, karena kita mau meraih, kita mau mencapai kualitas ibadah di bulan suci Ramadan ini, dan kita tidak mau melaksanakan ibadah yang dilaksanakan tidak ada pahalanya, sia-sia. Oleh karena itu agama kita, bimbingan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, sebagaimana yang saya sebutkan dalam hadis tadi, bahwa khamsun, ada 5 persoalan, ada 5 perkara yang dapat mengurangi, menghapus nilai-nilai kualitas, nilai-nilai pahala ibadah. Awalan, yang pertama adalah al-kadzibu, bohong dan dusta. Bohong dan dusta. Dia mengatakan bahwa ini original, ini asli, padahal emas palsu. Ini di media massa. Padahal pertalite bukan pertamax. Ini perlu tobat nasuha, perlu betul-betul banyak istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita doakan mereka, mudah-mudahan yang melakukan seperti itu kembali kepada jalan yang benar, kembali kepada Allah, banyak beristighfar, banyak tobat, banyak ruku, melaksanakan tobat. Karena itu dosanya sungguh sangat luar biasa, pasti dipertanggungjawabkan nanti di hari kemudian. Al-kadzibu, bohong dan dusta. Dia katakan bahwa ini masih original, masih asli, padahal bukan lagi asli. Apalagi di bulan suci Ramadan ini perlu kita hati-hati dan waspada. Jangan suka mengelabui, jangan dusta, jangan bohong. Diingatkan. Oleh karena itu kesempatan ini mengingatkan saudara-saudara kita, ada kaum muslimin yang sedang melaksanakan ibadah, yang sedang melaksanakan ibadah puasa di bulan suci Ramadan ini. Fajtanibu, tinggalkan, jauhi ucapan-ucapan keluar dari bibir, dari mulut yang di dalamnya adalah dusta dan bohong. Oleh karena itu perlu kita selalu dekat dengan Al-Quran, supaya bibir kita, mulut kita yang diucapkan adalah kalamullah. Karena kalam yang paling disukai dan dicintai oleh Allah adalah kalamullah, Al-Quran. Di dalam surah Al-Waqiah ayat 77, 78, 79, 80, innahu laqur'anun karim, sesungguhnya Al-Quran itu adalah karim, baca yang sangat indah, bacaan yang sangat indah. Tidak seperti dengan buletin, tidak seperti dengan surat kabar, akan tetapi Quran itu adalah bacaan yang sangat indah dan berlipat-lipat ganda pahalanya kesempatan. Iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabi. Baca, ini perintah. Baca, perintah, bacalah Al-Quran, karena sesungguhnya Al-Quran itu syafi'an li ashabi, menjadi syafaat kepada orang yang cinta kepada Al-Quran. Jangan dijadikan Al-Quran itu hanya sebagai hiasan, akan tetapi betul-betul Iqra, baca Al-Quran kesempatan.
Jamaah mulia dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita ketahui bahwa Al-Qur'an itu adalah wahyu yang terjaga dan dipelihara di Lauhul Mahfuz. Tidak ada yang jin tidak bisa merubahnya, apalagi manusia tidak bisa mengubahnya. La yamassu ilal mutahhar, janganlah sentuh Al-Quran kecuali dalam keadaan bersih suci lahir dan batin, ada wudu. Oleh karena itu mengingatkan, hendaknya kita selalu berwudu. Siapa orang yang selalu menjaga wudunya adalah termasuk hamba Allah yang wara, hati-hati dan waspada. Jamaah mulia dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, iyyakum wal kadzib, waspadalah terhadap kata bohong dan dusta. Fa innal kadhiba yahdi ilal fujur wa innal fujura yahdi ilan nar. Waspada, hati-hati kata bohong, dusta, karena sesungguhnya kata bohong, dusta itu adalah bisa mengantarkan kepada dosa. Sesungguhnya dosa itu bisa menyebabkan orang masuk dalam nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Ajak nenek bola namanya bohong. Jamaah mulia dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian berikutnya adalah yang kedua, insyaallah kualitas ibadah puasa kita laksanakan. Kalau dihindari 5 hal ini, insyaallah apa yang kita tambahkan, apa yang kita harapkan, kita akan mencapainya. Yang kedua adalah ghibah, suka membicarakan saudaranya, suka membicarakan kelemahan, kekurangan saudara-saudaranya. Oleh karena itu di bulan suci Ramadan ini jangan banyak gosip, dihindari dan hentikan, karena kita mau mendapatkan kualitas ibadah, termasuk ibadah puasa yang kita laksanakan di hari ke-7 sampai seterusnya sampai selesai, karena kita mau kembali kepada fitrah, kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian berikutnya yang ketiga adalah namimah, adu domba. Adu domba, la yadkhul jannata namam, tidak akan masuk surga yang suka adu domba. Bahkan dalam suatu riwayat bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah melewati 2 kuburan. Dalam 2 kuburan tersebut sedang diazab, sedang disiksa. Mengapa mereka disiksa? Karena mereka adalah fakana yamsi an-namimah, dia suka senang an-namimah, yaitu adu domba. Kemudian yang kedua wal akhir, yang kedua adalah la yastariqul min baulihi, dekna hati-hati, tidak waspada, tidak hati untuk membersihkan mimboli, kemaluannya. Nah ini perlu kita waspada, hati-hati, apalagi kalau umur 65, 70, 80-an, pura sikit teme melok, pura sikit melok si teme, tentu banyak, termasuk saya banyak. Oleh karena itu hati-hati, kencing kita harus betul-betul dibersihkan, harus betul-betul bersih, karena kita tidak mau disiksa di alam kubur. Jamaah mulia dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian berikutnya adalah al-yaminul kadzib, sumpah palsu. Hati-hati menjadi saksi. Ini banyak sering kita lihat menjadi saksi. Hati-hati, jangan memberikan kesaksian dengan kesaksian palsu hanya karena dunia, hanya karena perut. Akan tetapi ittaqullah, takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Berat ini al-yaminul kadzibu, bisa menghilangkan, bisa menghapus nilai afdalnya ibadah puasa yang kita laksanakan. Kemudian yang kelima adalah an-nadharu bisyahwah, memandang lawan jenis. Diingatkan pemuda-pemudi kita di bulan suci Ramadan ini, hati-hati, betul-betul hati-hati. An-nadharu bisyahwah, memandang lawan jenis laki dan perempuan
Pertanyaannya, bagaimana suami istri pada siang harinya? Suami istri pada siang hari ini juga perlu waspada, hati-hati, jangan sampai iyero nafsu tidak mampu dikendalikan, berat hukumannya. Sudah sering kita dengarkan mubalik dan ustaz kita. Jadi an-nadru bisyahwa, memandang seseorang, memandang lawan jenis dengan penuh syahwat. Naudzubillah, naudzubillah. Jemaah mulia dan muliakan Allah Subhanahu wa taala, sebagai kesimpulan, satu, alhamdulillah, tentu kita patut bersyukur kepada Tuhan, kepada Allah Subhanahu wa taala, karena subuh Jumat mulia ini, subuh ke-7 Ramadan ini, alhamdulillah masih diberikan kesempatan kita untuk hadir di masjid yang kita cintai ini untuk melaksanakan ibadah di subuh Ramadan ini. Tentu harapan kita, mudah-mudahan ibadah yang kita lakukan, apa yang kita harapkan, judul ceramah adalah meningkatkan kualitas ibadah kita, dapat meraih dan mencapainya dengan upaya dan usaha menghindari 5 hal tersebut. Yang pertama adalah kadzib, bohong, dusta, al-ghibah, kemudian an-namimah, kemudian al-yaminul kadzibah, kemudian yang kelima adalah an-nadharu bisyahwah. Makanya itu telinga, mata, bibir hendaknya selalu bagaimana supaya kita betul-betul berpuasa. Tadi malam saya sampaikan bahwa laisa bisyaminal akli wasyurbi, bukan hanya dikatakan itu berpuasa karena menahan makan dan minum, akan tetapi menghindari hal 5 tersebut di atas. Demikian, semoga ada manfaatnya, diridhai dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya melafazkan, memimpin doa, dan Bapak Ibu jemaah mengaminkannya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi. Allahumma bika asbahna wa bika amsayna wa bika nahya wa bika namutu wa ilaihi nusur. Allahumma ballighna Allahumma ballighna lailatul qadar. Allahumma inna nas'aluka afwa wal ghina. Allahumma inna nas'aluka salamatan alaina kamal mutajjati wa afi wa salamatan min dari dunya ila daril akhir rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma inna nas'aluka afwa wal ghina. Allahumma inna nasta'dzinuka wa nasta'udzika dina anfusina wa ahlana wa auladana wa amwalana wa kulli shay'in a'taitana. Rabbana zalamna anfusana wa lan taghfir lana wa tarhamna lil khasirin. Allahumma atik rikabana wa rikaba abaina wa ummahatina wa ustadina wa waladina min nar jama'i wa tuzakku wa amma yakununa. Amin amin amin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar wa adkhilna mal abrar ya aziz ya ghafar ya rabbal alamin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Berkat umul kita al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal an'amta 'alaihim waladdallin. Amin. Lebih kiranya mohon dimaafkan. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.